Selamat datang di Fortune Star 222 sama gue Lucky yang siap bacain energi hari ini. Gue seneng banget man. Makasih semuanya ya Allah. Makasih banget, makasih banget, makasih banget. Semua perhatian, fokus, energi, eh, good vibes sama karmanya ya, waktu kalian berharga banget dan gue sangat terima kasih akhirnya channel ini bisa dimonetize ya. Dan tema judul energi hari ini adalah visi dan mimpi, karena gue akan berbagi visi dan mimpi gue sama kalian dan mungkin juga keterlibatan kalian untuk meraih mimpi dan visi gue. Gini. Jadi, gila gue mungkin nggak tahu deh ya kalau kalian bisa ngerti apa nggak rasa gue, perasaan gue itu wow banget deh pokoknya. Gue sampai sampai apa ya namanya, terenyuh gitu. Sampai terenyuh, saking senangnya, karena emang gue hampir asli gue hampir putus asa. Gue hampir putus asa, tapi seperti kemarin gue juga berbagi pada sama kalian, jangan pernah putus asa, jangan pernah putus asa ya kan. Jangan pernah, sekecil apapun step yang kita kerjakan, usaha kita, kalau emang kita lakukan dengan sungguh-sungguh gitu kan, dengan sungguh-sungguh pasti ada aja. Pakai hati ya, pakai hati ngelakuin segalanya, walaupun itu cuman kecil, yang digedein harapannya tapi bukan ekspektasi. Maksudnya gini, gue berserah outcome-nya kayak gimana, yang jelas I do my best gitu. Gue mencoba untuk yang terbaik, gue selalu mencoba untuk membuat yang terbaik dimanapun apapun yang gue lakukan. Karena dimanapun gue berada, sama siapapun gue berada, buat gue setiap momen itu penting. Jadi karena gue untuk mampu merasakan senang itu penting buat gue. Jadi gue selalu mencoba membuat segala momen itu menyenangkan buat gue. Jadi buat gue selalu merasakan apapun keadaan situasinya saat itu, penting untuk supaya gue tahu juga apa yang bakal gue lakukan gitu. Karena kalau gue nggak nyaman, kalau gue nggak seneng, ya gue akan mencoba merubah supaya gue seneng. Gimana caranya supaya gue seneng, biar gue bisa betah gitu kan. Kalau enggak ya, kalau udah gue cobain segala macam cara nggak betah juga, ya nggak maksain juga gue untuk cabut gitu kan. By the way, hari ini gue berusaha untuk cantik, berusaha untuk cantik. Kali ini emang sengaja pingin cantik, semoga beneran cantik. Oh ya, visi dan misi gue. Jadi seperti yang kemarin gue juga udah berbagi tentang cerita-cerita gue yang gue ninggalin Itali dan segala macam untuk ngebangun apapun bisnis gue di travel ini ya kan, sampai akhirnya pandemik dan sampai akhirnya gue memulai ini. Gue cuma ngikutin, I'm just going with the flow. Gue cuma ngikutin aja, dan sampai yang jelas nyokap aja sampai gini. Nyokap gue tuh salah investor utama gue. Ya, investor utama gue sejak gue pulang ke Indonesia. Kesabarannya dia, kepercayaannya dia akan gue, dan sama kegigihannya gue acung jempol.
Nyokap gue yang cuman pegawai negeri ya, pensiunan pegawai negeri, bisa bisa bantu gue segitu besarnya. Buat gue itu udah hebat banget. Eh, dan gue berhutang banyak banget sama nyokap. Sampai kemarin itu pandemik itu kan, terus nyokap gue gini, mikirnya gini, terus yang travel gimana kalau kamu ngerjain ini? Terus yang travel gimana, terus kamu bakalan beralih ke sini gitu kan. Terus kayak eh, nggak tahu juga deh gitu kan, mungkin enggak gitu, mungkin nggak tahu, lihat aja dulu mah, belum tentu ini juga jalan gitu kan. Terus eh, sekarang gue yakin ya gini, eh, visi mimpi gue, jadi apapun yang gue tinggalkan di Itali untuk yang sekarang ini lagi gue perjuangkan, itu nggak akan gue ubah. Gue nggak, masih belum beralih dari situ. Visi gue masih belum beralih dari situ. Tapi yang jelas 1001 jalan menuju Roma akan gue jalanin gitu. Termasuk kalau memang ini channel tarot ini yang akan bantu gue untuk ngebangun bisnis travel gue, dan juga bantu majuin pariwisata Indonesia di dunia ya. Kenapa enggak? Karena selama 3 tahun 4 tahun ini gue selalu sibuk mencari partner, bahkan investor ya. Gue mencoba menata diri sampai perusahaan gue, PT gue dan segala macam ya, untuk supaya bisa pantas bersanding dengan sebuah partner secara hukum di Indonesia. Dan juga, tapi ternyata sampai sekarang gue malah ya nggak perlu semuanya tuh semua proses. Jadi memang nggak ada yang instan, kita juga nggak bisa nge-skip proses gitu loh. Sampai gue namanya belajar pakai Excel gitu. gue belajar pakai Excel, gue belajar pakai PowerPoint, gue belajar pakai yang semuanya. Hal itu tuh gue nggak bisa bikin proposal, nggak bisa bikin, nggak, sampai gue belajar hukum, gimana bikin PT segala macem, nyewa pengacara, yang akhirnya pengacaranya malah ngasih PR ke gue. Jadi banyak banget yang harus pelajarin, ruwet gitu kan. Sampai gue juga intinya emang emang proses itu harus dilewatin, sekecil apapun prosesnya kita. Kalau emang pingin membangun sesuatu itu nggak ada yang instan soalnya. Untuk yang kita nggak bisa cari jalan potong tuh nggak ada ya gitu. Jadi nggak mau kita harus bisa selalu menyukuri di saat kita jadi setiap kali gue cari jalan pintas gitu ya istilahnya. Gue punya tim gue waktu itu, tim gue waktu itu bahkan dosen ya kan, jauh lebih pintar pada gue deh gitu. dosen terus ada yang guide, ada yang lulusan hubungan internasional, diplomatik dan segala macam. Gue tadinya bergantung pada mereka untuk membantuin gue ngerjain segala macam bisnis, burokrasi, kertas-kertasan lah gitu kan, ngetik lah, struktur dan segala macamnya. Yang gue sama sekali bilang gue anak jalanan dan gue anak lapangan. Yang gue cuma gini, gue cuma bisa ngeliat peluang gitu. Gimana mengolahnya gitu menjadi suatu konsep. Gue punya konsep di sini, tapi untuk menuangkan di dalam kertas gue yang asli zero. Nah, gue tadinya bergantung pada mereka, yang akhirnya gue ditipu sana sini ya. Bukannya ditipu, ada yang nggak ditipu, cuman terus emang ininya nggak masuk sama gue gitu. Jadi banyak ini ada ruwetnya gitu kan, banyak kegagalan dan segala macamnya gitu, yang akhirnya malah membuang waktu ya kan. Membuang waktu tuh artinya ya istilahnya modal gue yang tadi cuman buat setahun gitu kan, mana cukup gitu kan. Kalau gue terus selalu bergantung di sini, mengevaluasi waktu
menjadi benar-benar berharga, dan setiap kesalahan itu berharga ya, untuk kita cepet bangun lagi gitu, dan mengerjakan sampai akhirnya gue ditinggal sama semua teman-teman tim gue ya, yang akhirnya gue juga ngerjain semuanya. Eh, Intinya satu, gue jadi belajar gitu. Gue ditipu sama yang itu gitu, tapi karena dia nipu gue, jadi gue terpaksa harus ngerjain proposal sendiri, gue ngerjain ini sendiri, gue ngerjain itu sendiri gitu. Dan akhirnya memaksakan gue untuk belajar gitu. Jadi ya lessonsnya adalah gue belajar. Gue bisa jadi bisa karena gue dipaksa untuk bisa gitu. Nah, balik lagi ke visi gue ngerasa gue mikir channel ini atau kalian gitu, kalian semua bisa jadi investor gue ya. Dan kalau maksudnya investor gue tuh dengan keterlibatan kalian, makanya waktu kalian, atensi kalian di channel ini itu udah nge-support gue banget ya, udah nge-support gue banget, karena mungkin dari pemasukan ini pun gue mencoba untuk ngembangin bisnis gue di pariwisata lagi gitu. Jadi travel sama tarot, kenapa nggak bareng aja, kenapa harus dipisah gitu, kenapa harus gue milih? Enggak, gue bisa jual dua-duanya kok. Orang seperti kayak gue bilang, sejarahnya tarot adalah dari gypsy ya kan, dari nomaden gitu kan. Why not, kalau emang bisa dibarengin, dan kalian juga bisa gue ajak jalan-jalan, muter-muter ya kan, lihat sambil mempelajari Indonesia kita sendiri ya kan. Nah, yang gue minta di sini ke kalian menjadi investor adalah keterlibatan kalian juga untuk memperbesar atau like share-nya. Itu udah cukup banget sih, itu udah cukup banget membuat membuat channel ini untuk lebih hidup ya. Gue mau berbagi salah satu contoh, karena nanti pelan-pelan juga gue akan berbagi sama kalian menurut sudut pandang gue kenapa Indonesia, pariwisata Indonesia masih belum mendunia, kecuali Bali. Padahal Indonesia kan luas banget ya. Dan bahkan ya, kalau kalian semua, kalau ini bisa sampai ke, nggak tahu sih ini channel gue sampai kemana di Indonesia, gue nggak tahu. Yang jelas gue sangat open, terbuka untuk kalian semua yang mau jadi guide gue kalau umpamanya gue jalan-jalan ke daerah kalian gitu, jalan-jalan ke daerah kalian. Gue sangat senang dan tersanjung kalau kalian mau jadi guide gue dan memperkenalkan daerah kalian sendiri ya. Jadi kita sama-sama ikut kerja sama membangun pariwisata daerah kalian gitu. Dan kita bermain tarot. Kalau karena gue juga kemarin ini terakhir ini, gue tahu dari tahun lalu gue pindah ke Bali juga, maksud gue juga sambil cari kerja. Karena gue juga udah nggak modal gue udah habis untuk membangun, untuk semuanya udah gue habisin untuk bangun bisnis gue. Jadi mau nggak mau gue harus sambil bangun itu, gue harus sambil kerja gitu kan. Jadi sekarang jalannya adalah ini lewat YouTube ini. Nanti pelan-pelan gue juga akan cerita menurut dari segi pandang gue ya, dari sudut pandang gue kenapa apa kekurangan Kemenpar atau untuk promosi kita di Eropa khususnya, karena gue nggak begitu tahu di Amerika ya. Gue lebih paham Eropa dibanding Amerika. Yang jelas kalau untuk Eropa gue juga udah ngelihat dengan mata kepala gue sendiri, dan gue punya opini untuk itu. Jadi gue suka gemes gitu, jadi kenapa begini gitu, sebenarnya bisa lebih maksimal. Oke. Dan gue juga mau nge-share nanti cerita tentang gue mengunjungin suku Bajo
suku Bajo itu loh, suku yang tinggal di apa, di tengah laut, di tengah laut, yang rumahnya di tengah laut gitu. Ya, tapi gue bukan yang di ini, bukan yang di Sulawesi ya, bukan di Togean, bukan yang dekat Filipina, tapi dekat Pulau Bintan, dekat Pulau Bintan. Gue ke sana eh, dengan persiapan mental, dengan persiapan mental kalau yang namanya bagusnya nih rumah suku Bajo yang di Pulau Bintan ini, yang dekat Pulau Bintan, Kepri ya, Kepulauan Riau. Mereka sudah dirumahkan oleh pemerintah, tapi mereka masih tetap belum meninggalkan kebiasaan yang mereka ada tentang melaut. Jadi mereka setiap bulannya itu bisa melaut 2-3 minggu di laut. Oke. Walaupun mereka udah diberi rumah. Nah, pas gue mau jalan, pas gue kerja, gue cuma jadi gue ditugasin 2 hari sebelum hari H untuk berangkat. Oke. 1 hari bahkan. Oke, gue iyain aja. Gue disuruh survei. Oke, sip, gue jalan. Tapi ingat loh, itu kalau jalan sama mereka lo bakalan at least seminggu, karena mereka nggak tentu juga sih akhir-akhir ini katanya. At least seminggu lo bakalan di perahu kecil yang nggak ada WC, nggak ada apa-apa. Jadi kalau lo harus bawa sarung, lo harus bawa ini segala macam perlengkapan tidur segala macam. Artinya kalau mau ganti baju itu harus pakai sarung ya. Kita ganti baju di dalam sarung itu gitu. Jadi karena benar nggak ada WC, nggak ada ruangan sama sekali. Dan itu benar-benar perahu kecil gitu. Mereka tidur melaut itu dengan benar perahu kecil seperti itu. Dan kalau pingin boker, kalau mau buang, istilahnya kalau mau buang air kecil tinggal nyemplung ke laut kan gitu. Cuman kalau mau boker, mereka akan minggir ke salah satu pulau kosong, gali, bangun kayak semacam tenda gitu ya, dan gali lubang. Udah, kalian harus bisa di situ gitu. Nah, gue udah siap dengan mental seperti itu. Jadi sampai sana ternyata untung ya gitu kan. Kayak yang beruntung tapi selalu sial ini ya. Untungnya mereka nggak, tapi emang gue kepingin juga sih ya, karena kepingin tahu. Jadi gue udah bawa macam-macam lah gitu. Terus sampai sana ternyata mereka baru pulang dari melaut, dari kebiasaan melautnya. Nah, jadi gue nggak ikut melaut. Tar aja deh, besok aja deh lanjut. garing nggak ngantuk. Pokoknya ya sampai sana tuh, jadi mereka tuh ditempatkan di pulau khusus suku Bajo, dan di sini penduduk setempat yang memang udah tinggal di situ. Gue nyampe itu yang namanya, kan mereka di rumah tinggi semua gitu kan, yang namanya sampah itu balapan lo sama apa sih namanya, dermaganya balapan. Gue gini, buset deh, ini tuh bukan sampah gitu kan. It is what it is ya kan. Udah sampai sana, terus ternyata jadi mereka, orang-orang setempat situ pada bilang, oh mau ke rumah, jadi gue tinggal di rumah kepala sukunya, si suku Bajo, karena gue udah janjian segala macam. Oke, gue bakalan dijemput. Tuh kayak jemput siapa, datang anak cewek ya, itu di situ tuh jauh gitu kan, maksudnya nggak jauh banget sih, kelihatan itu pulaunya di situ. Cuman anak cewek umur 5 tahun ngedayung sendiri gitu, bawa perahunya itu sendiri, umur 5 tahun. Gue dijemput sama anak kecil itu, gue gini, wow. Lanjutnya besok gimana, saat gue apa yang gue lakukan di sana.
Oke, gimana tidur sama mereka? Energi hari ini tema mental Creative Wonderment. Follow your passions. Creative Wonderment. Ikutin semua passionmu. Ya. Jangan pernah mengecilkan apapun yang bikin kamu senang. Jangan. Hari gini itu semua sumber-sumber kreativitas kita. Awalnya gue juga mengecilkan tarot. Bahkan malu. Sempet malu. Gue suka tarot. Kenapa? Karena buat kebanyakan orang seakan-akan tabu ya tarot ya. Jadi gue kadang-kadang suka ngumpet kalau lagi nonton tarot gitu. Orang nanya, lo ngapain sih? Enggak ngapa-ngapain gitu ya. Kita itu makhluk kreatif. Jadi kita pun harus bersyukur apapun itu yang bikin kita bergejolak dari dalam, berapi dari dalam, bikin kita seneng, entah itu cuma sekedar gosip ya. Jangan kecilkan gitu, karena kita nggak tahu bisa bawa kita kemana itu passion gitu loh. Dan hari gini kita semua itu berdaya, jadi hargai apapun passion kita. Gue mau pakai apa ya energi hari ini? Daripada gue bergantung sama investor yang cuma nyekek doang, bener nggak? Gue mendingan gue punya kalian semua jadi investor gue, dan kita sama-sama tumbuh. Gue apapun kalau emang bisa menjadi inspirasi kalian, kita sama-sama nge-support. Oke? Strength. Leo season, sebentar lagi Lionsgate ya. Tanggal 8 Agustus. Portal. King of Cups. Energinya Pisces, Scorpio atau Cancer. Six of Pentacles. Energi secara keseluruhan. Four of Pentacles. Okay. Four of Pentacles itu energi kita masih terikat, atau kita mengikatkan diri kita pada nilai-nilai yang memang kita pegang selalu. Oke. Kadang kita kadang kita lupa, kadang kita nggak sadar gitu, bukannya lupa, kadang kita nggak sadar kalau kita ini berubah setiap harinya. Jadi tanpa kita sadari, nilai-nilai yang selama ini kita pegang itu juga sudah kadang-kadang bikin kita mikir lagi gitu. Ini tapi masih ada, jadi ada kebimbangan dan keraguan-raguan yang antara mau nahan gitu atau melepaskan gitu.
Ini energinya Four of Pentacles. Em, Mau ngelepas sih tapi sayang gitu, tapi udah kelamaan gue megang ini nilai gitu, apapun yang bernilai itu ya. Entah itu tas, entah itu eh, apapun lah ya, cuman buat apa juga gue pegang gitu kan, maksudnya kayak tas LV gue gitu, tas LV gue gitu. Ya tapi kan ini LV Bo gitu, tapi lo nggak pernah pakai, nggak, lo nggak pernah pakai lagi gitu. Iya sih gitu, terus gitu lo mau ngapain? Iya, tarik napas panjang, tarik napas panjang, tarik napas panjang. Ya kan, nah, energi ya, Four of Pentacles, yang akhirnya kita jadinya malah menutup, gitu, entah apapun itu ya. Kalau lebih ke sifat jadinya ya, kalau itu kan barang ya. eh ya, nilai yang lebih tinggi adalah komitmen pekerjaan. Gua udah kerja di sini udah 17 tahun, kalau gua tinggalin gimana? Teralala kan. Four of Pentacles. Oke. Dan kita makanya diminta untuk kuat. Kuat artinya kita mampu menjadi teman dari rasa takut kita sendiri. Kita kuat menjadi berteman dengan setannya dalam diri kita sendiri. Nggak usah dilawan kekurangan, kejahatan kita, apapun itulah yang nggak kita sukain ya, itu ditemenin, bukannya dilawan, bukannya dibuang, nggak, diakuin, justru diterima. Kalau emang gue begini, berteman bahkan gitu, sehingga kekurangan itu, apapun yang kita nggak suka itu malah bisa mendorong kita untuk jauh lebih mampu mengatasi apapun yang ada di depan kita gitu. Strength. Energi King of Cups itu yang jelas tentang cinta, tentang emotional balance ya. Dia sangat menguasai emosinya, dan dia sangat pengertian, compassion, peka ya akan sekitarnya, dan dia wise dalam hal memahami sekitar dan orang lain ya. Itu dan dia selalu menggunakan cinta. Scorpio Leo. Wah, ini energi tentang home, family ya, roots, self care, emotion kita, dan wanita di dalam hidup kita, entah itu ibu, mertua, anak, perempuan ya, nenek. Kita diminta pengertiannya kita terhadap mereka, karena dengan artinya dengan kita mampu menguasai, memahami emosional kita sendiri, berangkat dari kitanya sendiri ya, kita pun juga jadi lebih mengerti tentang wanita-wanita lain di hidup kita gitu. Karena setiap individu punya feminine side dan masculine side. Ini energinya adalah feminine side. Six of Pentacles, balance, seimbang,
adil dalam memberi dan menerima. Ini energinya Libra, yang mana Libra itu lagi ada di rumah ketiga. Rumah ketiga itu tentang komunikasi, siblings, ya, sosial aktivitas kita, tentang lingkungan, tetangga kita, tentang early education kita, pengetahuan kita dari kita kecil sampai kita sekarang, nilai-nilai yang kita pegang. Early education kita, dan tentang bagaimana kita berpikir, bagaimana cara kita berpikir, dan bagaimana kita berpersepsi. Kita harus bisa lebih adil dan seimbang. Dan yang paling jelas lagi itu rumah ketiga itu lebih ke komunikasi, ya, dan berpersepsi. Juga teknologi, juga kontrak dan segala macamnya, itu teknologi, ya. Karena Mercury juga lagi di Cancer. Mercury lagi di Cancer, yang artinya adalah Cancer itu lagi di rumah ke-12, tentang endings, closure, ya. Jadi Mercury itu adalah tentang komunikasi dan tadi persepsi yang tadi semoga ngomongin, yang mana Libra juga lagi di situ, energinya Libra. Seimbang itu artinya dalam memberi pun kita juga, dalam menerima pun, ya, kita memberi kesempatan. Dengan kita terbuka untuk menerima, artinya kita memberi kesempatan kepada orang lain untuk lebih berguna dalam memberi ke kita. Cycle. Gua mau ini apa namanya, klarifikasi. Ya Allah. And ini 6 of Pentacles. Chariot. The Fool. Transformation. Five of Fire. Apapun yang tidak seimbang, ya, ada saatnya kita akan merasakan saat sesuatu itu tidak seimbang. Kita merasa kita, energinya kita, frekuensinya kita itu pasti selalu ketarik untuk entah itu membayar yang kurang, atau karena energi atau frekuensi itu kan mutual, ya, dia nggak bekerja dengan sendirinya, ya. Jadi kalau ada yang ngutang pasti ketarik gitu. Pasti ketarik. Dan kalau ada yang merasa kurang, dia pasti akan ketarik gitu. It takes two to make tango gitu. Nggak ada yang berangkat sendiri, nggak ada yang stand alone gitu maksudnya. Jadi konflik itu, ini konflik, kita kayak di konflik dari dalam, ya, karena kita merasa gitu, kita sadari atau tidak, akuin atau tidak gitu. Di saat kita umpamanya ini contoh, ya, lu punya utang sama itu gitu kan, lu setiap denger namanya langsung gitu, gitu. Nggak bisa punya utang sama itu gitu kan. Ada konflik, ya. Di saat tidak ada keseimbangan, ya,
entah itu utang, entah itu utang kan bisa macam-macam, yang nggak harus duit kan, ya. Bahkan perhatian pun juga kita punya utang kadang gitu kan. Eh, ini konflik itu ada, selalu ada, nyala di sini, gitu, kayaknya masih masih harus gue bayar gitu. Nah, Chariot ini energi kayak Cancer seperti gue bilang ya. Merkuri lagi di Cancer. Cancer itu ada di rumah ke-12. Rumah ke-12 itu tentang karma, healing, solitude, ending, closure. Oke. Self sabotage. Subconscious mind artinya alam bawah sadar kita ya, yang memang kita harus kuasain. Oke. Untuk mampu maju seperti dengan punya kekuatan. Ini kemenangan yang jelas. Ini energi Cancer, kemenangan setelah menguasai hitam dan putih. The Fool, dan memulai yang baru, mengambil resiko. Mengambil resiko untuk memulai yang baru dan berani menghadapi apapun rintangan dan menjadi anak-anak kembali dengan bersedia belajar apapun yang memang harus dipelajari. Energi Aries by the way. Travel, cross cultural relation, beda budaya, beda kultur, beda latar belakang, background, beda agama, menjadi lebih terbuka untuk memulai sesuatu yang baru apapun itu ya. Perbedaan itu bukan halangan. Transformasi layaknya hitam dan putih di dalam diri kita masing-masing, feminin dan maskulin di dalam setiap manusia, setiap individu ya. Perbedaan itu selalu ada, kontradiksi itu selalu ada antara hati dan pikiran, antara hati dan akal, selalu ada. Tapi bukan berarti harus jadi sama, enggak. Hanya pengakuan kita tentang adanya perbedaan itu enggak harus disamain, tapi diterima. Energinya Scorpio. Ada perubahan di rumah keluarga, transformasi di rumah keluarga, tradisi, atau ada anaknya yang mungkin harus keluar negeri, sekolah di luar ya. Oke. Garis guidance untuk hari ini, Oracle card. Isis, past life. These situations involves your past life memories. Energi hari ini tentang memori kita, tentang karma. Situasi ini berkaitan dengan memori kita di masa lampau.
Sorry ya kalau nggak bisa kebaca. Balik lagi, gue pernah bilang kan, yang namanya karma itu apa? Memori. Memori yang memang sudah mengalir di badan kita tanpa memang kita tahu, entah itu dari nenek buyut kita, ya kan, akar kita, jiwa kita nggak tahu dari mana, ya kan. Kadang kita yang harus membayar itu karma itu. Gimana caranya supaya kita tidak, ya kalau menurut Sadguru untuk melepas karma ya adalah untuk menjadi netral, tidak berpihak antara apa yang kamu tahu dan apa yang kamu tidak tahu. Artinya menjadi tidak tahu. Memilih untuk tidak tahu itu lebih kita menjadi melepas ikatan kita dengan apa yang kita tahu, gitu maksudnya. Apa kata universe tarot untuk energi hari ini? When I'm connected to my joyful presence, I attract support from the universe. Ketika saya terhubungkan dengan keutuhan presence dengan kehadiran saya yang penuh bahagia ini, saya akan menarik support dari semesta. Cakep nggak? Satu lagi, gue suka sama ini. Apa kata semesta untuk energi hari ini? The moment I realign with love, clear direction is presented to me. Ketika saya sudah mulai selaras dengan cinta, arah yang jelas akan dihadirkan, akan hadir ke saya. The moment I realign with love, clear direction is presented to me. My vibe speaks louder than my words. Energi dan frekuensi gue bicara lebih keras daripada kata-kata gue. Masuk. Jangan lupa untuk happy, karena begitu kita senang, kita semua jadi lebih cantik dan lebih ganteng. Oke? Makasih banyak sekali lagi untuk supportnya kalian. Waktu, tambahin ya, kalau kalian benar-benar menghargai orang lain, jangan pernah mengecilkan atau take for granted energi, intensi, waktu seseorang yang udah kita berikan pada orang yang pernah berikan kepada kita. Oke? Apalagi membuat mereka menunggu. Jangan. Sama saja kita nggak menghargai orang itu. Oke? Terima kasih supportnya, like, share ya. Gue cuma minta keterlibatan kalian ini aja. Bikin channel ini gede. Selfish gak sih gue? I try not to. Ketemu besok. Dah.